Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita umur panjang sehingga kita masih dapat bergabung dalam Zoom pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Nurhayati SSI MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika Zat Padat dan kawan-kawan yang kami banggakan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Vena Juwita, NIM 190204009 dan teman saya Nur Fadilah dengan NIM 190204074 dan Poppy Rizkinata 190404072 dan Reja Riansyah dengan NIM 190204030. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang persamaan koordinat 3D dan energi Fermi 3D. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu persamaan koordinat 3D. Yang pertama ada gerak partikel bebas dalam ruang satu dimensi. Nah, pada sistem konservatif berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi kinetik ditambah dengan energi potensial bersifat kekal, yaitu energinya yaitu jumlah energi kinetiknya ditambah dengan energi potensial itu bersifatnya kekal. Sebagaimana diketahui, hukum kekekalan energi tersebut telah dapat dijelaskan baik oleh fisika klasik. Dengan demikian, sebagaimana teori yang lebih baru, pada persamaan koordinat harus konsisten dengan hukum kekekalan energi. Nah, persamaannya yaitu P kuadrat per 2M ditambah EP sama dengan EM. Kemudian persamaan koordinat merupakan persamaan yang diferensial yang akan menghasilkan penyelesaian yang tepat terhadap masalah-masalah fisika kuantum. Persamaan demikian ini haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu konsisten dengan hukum kekekalan energi dengan rumus EK ditambah EP sama dengan EM. Yang kedua ada persamaan ini bagaimanapun bentuknya harus konsisten dengan persamaan de Broglie. Oleh karena itu, untuk partikel bebas dengan momentum P dan panjang gelombang lambda H per P, maka energi kinetiknya yaitu EK sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan H kuadrat dikali K kuadrat per 2M. Karena persamaan ini menunjukkan peluang untuk menemukan partikel, maka persamaan di atas haruslah berharga tunggal. Tidak boleh ada dua peluang yang berbeda untuk menemukan partikel pada titik yang sama dalam ruang. Nah, persamaan ini harus linier sehingga gelombang itu memiliki sifat superposisi. Oleh karena itu, dipostulatkan gelombang de Broglie untuk partikel bebas juga mempunyai bentuk yang sama, yaitu Psi dalam kurung X T sama dengan A sin KX kurang WT. Gelombang ini mempunyai panjang gelombang
lambda sama dengan 2pi per K dan frekuensinya yaitu V sama dengan W per 2pi. Untuk sementara diambil bahwa T sama dengan 0, sehingga visi X, T menjadi visi X, T sama dengan 0. Sehingga persamaannya yaitu visi X sama dengan A sin KX. Nah, sebelumnya telah didapatkan bahwa EK sama dengan H kuadrat K kuadrat per 2M. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan bentuk K adalah dengan mengambil turunan kedua dari Y dalam kurung X sama dengan A sin KX terhadap X. Dengan persamaan visi X sama dengan A sin KX, D visi per DX sama dengan KA cos KX, D kuadrat visi per DE kuadrat sama dengan min KX kuadrat min K2 sin KX. Persamaan selanjutnya yaitu dalam kurung min H kuadrat per 2M D kuadrat besi per DE kuadrat ditambah EP besi sama dengan EM besi. Nah, persamaan di atas inilah yang memenuhi ketiga kriteria tersebut dan inilah persamaan koordinat bebas waktu dalam satu dimensi. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan koordinat pada gerak partikel bebas dalam ruang 3 dimensi. Yang pertama yaitu partikel yang berada di dalam kotak potensial berukuran X, Y, dan Z, seperti gambar di bawah ini. Setiap dinding kotak berpotensial besar sekali, yaitu EP. Sedangkan potensial di dalam kotak sama dengan 0. Nah, bisa kawan-kawan lihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar kotak potensial pada 3 dimensi. Untuk 3 dimensi ini, persamaan koordinatnya menjadi yaitu E sama dengan EX ditambah EY ditambah EZ. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Fadila. Dalam persamaan fisika modern, telah diketahui bahwa persamaan Schrödinger untuk partikel bebas atau energi potensialnya sama dengan 0. Dalam 3 dimensi biasa ditulis sebagai berikut. Min H bar pangkat 2 per 2M, yaitu adalah D pangkat 2 per DX pangkat 2 ditambah D pangkat 2 per DY pangkat 2 ditambah D pangkat 2 per DZ pangkat 2 psi dikali R sama dengan EK psi dikali R. Karena EK ditambah EP sama dengan EM, sedangkan untuk nilai energi potensial sama dengan 0, maka EK sama dengan EM. Sehingga persamaan Schrödinger untuk partikel bebas dalam 3 dimensi dapat ditulis min H bar pangkat 2 per 2M, D pangkat 2 per DX pangkat 2 ditambah D pangkat 2 per DY pangkat 2 ditambah D pangkat 2 D2 psi dikali R sama dengan EK psi. Energi Fermi untuk 3 dimensi. Nah, persamaan Schrödinger untuk partikel bebas atau energi potensial V sama dengan 0 dalam 3 dimensi biasa ditulis sebagai berikut. Min H bar pangkat 2 per 2M dot pangkat 2 per 2 dot X kuadrat ditambah dot pangkat 2 per dot Y kuadrat ditambah dot pangkat 2 per dot Z kuadrat, yaitu psi dikali K dikali R sama dengan EK dikali psi dikali K dikali R. Nah, jika elektron-elektron itu diletakkan di dalam sebuah kubus dengan panjang sisi-sisinya sebesar L, maka fungsi gelombangnya adalah gelombang berdiri yang mirip dengan fungsi gelombang elektron dalam sebuah sumur potensial satu dimensi, yang kedalamannya tak hingga, yaitu sebagai berikut. Psi dikali NR sama dengan A sin Pn X kecil X besar per L sin dikali Pn E Y per L dikali sin Pn Z kecil Z besar per L.
di mana NX, NY, dan NZ adalah bilangan bulat positif. Untuk catatannya itu adalah huruf yang dicetak tebal menyatakan sebuah vektor. Simbol lain dari sebuah vektor adalah anak huruf dengan anak panah di atasnya. Biasanya sangat menyenangkan jika kita menggunakan sebuah fungsi gelombang ini yang periodik, artinya Psi dikali X, Y, Z sama dengan Psi dikali X ditambah L, Y, Z sama dengan Psi dikali X, Y ditambah L, Z sama dengan Psi dikali X, Y, Z ditambah dengan L. Fungsi gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger atau persamaan yang ke-20 tadi dan yang periodik adalah berbentuk gelombang berjalan sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah Psi K dikali R sama dengan IXP dikali I kali K dikali R. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perhatikan bahwa K, R adalah perkalian vektor yang menghasilkan skalar atau dot product. Nilai komponen-komponen K pada persamaan 23 di atas adalah sebagai berikut. Kx, Ky, Kz sama dengan 0, plus minus 2pi per L, plus minus 4pi per L, plus minus 6pi per L, plus minus 8pi per L, sampai 2npi per L. Sekarang marilah kita buktikan bahwa nilai-nilai Kx, Ky, dan Kz ini memenuhi syarat yang ditunjukkan oleh persamaan 22 di atas. Caranya itu sebagai berikut. Psi Kx sama dengan IXP buka kurung IKX dikali X. Untuk posisi X ditambah L kita peroleh Psi Kx ditambah L sama dengan IXP buka kurung IKX dikali X ditambah L. Selanjutnya, substitusikan nilai Kx dari persamaan 24 di atas ke dalam persamaan 25. Hasilnya adalah sebagai berikut. Psi Kx ditambah L sama dengan IXP I2NP X ditambah L per L sama dengan IXP buka kurung I2N PX per L dikali IXP buka kurung I2NP. Karena nilai IXP I2NP sama dengan 1, maka persamaan 26 itu menjadi Psi Kx ditambah L sama dengan IXP I2N PX per L dikali 1 sama dengan IXP buka kurung I kali Kx dikali X. Yang arti bahwa Psi Kx ditambah L sama dengan Psi Kx. Persamaan 27 membuktikan bahwa nilai Kx ini memenuhi syarat yang ditunjukkan oleh persamaan 22 di atas. Selanjutnya, marilah kita hitung energi elektron bebas untuk 3 dimensi. Caranya adalah sebagai berikut. Substitusikanlah persamaan 23 ke persamaan 20, sehingga kita dapatkan minus H bar pangkat 2 per 2M buka kurung dot pangkat 2 per dot X pangkat 2 ditambah dot pangkat 2 per dot Y pangkat 2 ditambah dot pangkat 2 per dot Z pangkat 2 IXP dikali IK dikali R sama dengan EK IXP IK dikali R. Selanjutnya minus H bar pangkat 2 per 2M. Dot pangkat 2 per dot X pangkat 2 ditambah dot pangkat 2 per dot Y pangkat 2 ditambah dot pangkat 2 per dot Z pangkat 2 IXP buka kurung IKX X ditambah KYY ditambah KZZ sama dengan EK IXP buka kurung IKX dikali X ditambah KYY ditambah KZZ. H bar pangkat 2M Kx pangkat 2 ditambah Ky pangkat 2 ditambah Kz pangkat 2 IXP buka kurung IKX X besar ditambah Ky Y besar ditambah Kz Z besar sama dengan EK IXP buka kurung IKX X besar ditambah Ky Y besar ditambah Kz Z besar. Hingga nilai EK sama dengan
EK sama dengan H bar pangkat 2 per 2M buka kurung KX pangkat 2 KY pangkat 2 ditambah KZ pangkat 2 sama dengan H bar pangkat 2 per 2M K pangkat 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Riansah. Dari persamaan 09 yang telah dijelaskan dapat dinyatakan energi kinetik elektron bebas dalam ruang 3 dimensi. Ingat bahwa energi potensial elektron bebas adalah 0. Nilai K ini sering dikaitkan dengan panjang gelombang elektron melalui persamaan berikut. K sama dengan 2pi per alfa untuk persamaan 30. Di samping itu, momentum sudut inersia dalam kurung P juga sering dikaitkan dengan vektor gelombang K melalui persamaan P sama dengan H bar kali K untuk persamaan 31. Dalam keadaan dasar T dengan 0K, semua tingkat energi yang terletak di bawah energi Fermi dan energi itu sendiri akan ditempati elektron. Oleh karena itu, vektor gelombang untuk elektron yang berada pada tingkat energi Fermi. Dengan demikian, jika kita misalkan vektor gelombang Fermi dengan huruf Kf, maka energi Fermi dapat ditulis sebagai berikut. Kf sama dengan H bar kuadrat per 2M kali Kf kuadrat untuk persamaan 32. Jadi dalam keadaan Jadi dalam ruang resiko dapat menggambar sebuah bola dengan jari-jari yang menampung semua elektron di dalamnya. Artinya tidak ada elektron lain yang terletak di luar bola. Karena vektor gelombang terbesar pada dasar adalah Kf. Volume bola ini adalah tentunya sama dengan 4pi kali Kf kubik per 3. Bola tersebut dapat kita lihat pada gambar 5. Pada keadaan dasar semua elektron terletak di dalam bola yang berjari-jari Kf, di mana Kf adalah vektor gelombang Fermi. Bisa kita lihat di gambar di atas. Dan dari persamaan 4, kita mengetahui bahwa nilai terkecil dari Kx, Ky, dan Kz adalah 2pi per L. Bukan 0, karena K sama dengan 0 berarti tidak ada elektron. Sehingga jika kita mengambil volume terkecil yang berbentuk kubus dengan sisi Kx, Ky, dan Kz dari bola tadi, maka volumenya adalah 2pi L pangkat kubik. Dan dalam elemen volume ini hanya ada satu nilai K, yaitu gabungan dari Kx, Ky, dan Kz, dan setiap nilai K ini dimiliki oleh semua elektron, oleh dua buah elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi, jumlah total elektron N dalam bola tadi adalah sama dengan volume bola dibagikan dengan volume dari elemen volume dikali 2. Karena elektron boleh memiliki spin up dan spin down. Yaitu sebagai berikut, N sama dengan 2 kali 4pi Kf kubik per 3 per 2pi per L kubik. Untuk persamaan 33. Karena L kubik sama dengan volume kubus, maka jumlah elektron dapat ditulis sebagai berikut. Sama dengan V per 3pi kuadrat kali Kf kubik untuk persamaan 34. Dari persamaan 34, kita dapat melihat bahwa vektor gelombang Fermi adalah bergantung pada konsentrasi elektron. N sama dengan N per V, sehingga Kf dapat ditulis sebagai berikut. Kf sama dengan 3pi kuadrat per Kf sama dengan 3pi kuadrat kali N per V pangkat sepertiga. Sama dengan 3pi kuadrat kali N pangkat sepertiga. Maka demikian energi Fermi dalam sistem 3 dimensi sebagai berikut. EF sama dengan H bar kuadrat per 2M kali Kf kuadrat. Sama dengan H bar kuadrat per 2M dalam kurung 3pi kuadrat kali N per V pangkat 2 per 3. Sama dengan H bar kuadrat per 2M dalam kurung 3pi kuadrat kali N 2 per 3. Untuk persamaan 36. Jadi untuk persamaan di atas mengkaitkan energi Fermi EF dengan konsentrasi elektron N sama dengan N per V. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami minta maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.